Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mencintai Al-Qur'an sehingga pada malam yang berbahagia ini kita telah dapat berkumpul kembali di Zoom Al-Sani guna mentadaburi Al-Qur'anul Karim. Selawat dan salam selalu kita kirimkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kiranya di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau, diakui sebagai umat beliau, dan insya Allah ditempatkan di sisi beliau di surganya Allah nantinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ibu-ibu semua, sebagaimana biasa sebelum kita memulai pertemuan kita pada malam hari ini, marilah sama-sama kita pasang niat, luruskan niat, luaskan niat, kiranya ilmu yang kita peroleh menjadi berkah bagi kita, dan insya Allah bisa ditularkan lagi kepada orang lain nantinya. Kemudian tidak lupa pula kita selalu membaca Al-Quran Al-Fatihah di awal pertemuan kita yang kita niatkan. Pertama, semoga Allah memberikan kesehatan yang prima kepada Pak Ustadz, Bunda Wati, dan kita semua peserta Al-Sani sehingga kita bisa bersama-sama mempelajari gramatikal Al-Quran metode Al-Sani ini. Yang kedua, kita membaca Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada peserta Al-Sani, keluarga peserta Al-Sani yang dalam keadaan sakit sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala kembali. Yang ketiga, kita membaca Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam memahami ilmu gramatikal Al-Quran metode Al-Sani ini. Kemudian dilanjutkan dengan doa belajar bersama. Wa ala hazihin niyah, say'ul lillahi lahu wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wal hikmata wal aqla birahmatika ya arhamar rahimin. Arya, Almi. Ya, tahu. Oh, ada lantas salik di gigi. Hati-hati. Habis makan Pak Elmi lapar. Iya. Berarti makan daging. Enggak. Mendingan daging. Yang tak salik itu incik lado. Oh. Dihalusin nih. Jangan yang kasar cabenya. Usus buntu. Khususnya buntu. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah sudah ada 15 orang. Ada Bu Eliza, Bu Cut. Saya Bu Cut belum, Bu Elpis. Mas Mariana, Bu Balkis. Bu Ella belum ada ya? Oh, ada. Tapi off cam. Itu dengan profil yang baru. Hadir. Profilnya baru itu. Bu Tri Puji ini itu tadi tuh. Tahsin tadi siang dengan Pak Ustadz Rafiq nampaknya. Tidak keluar. Oh iya. Kita pakai BR itu. Pak Helmi. Hah? Nggak Bisa di mute. Oke. Ya, takutnya ada suara. Oke Bapak Ibu, ada Bu Aini juga, Bu Eliza, semua ya Bapak Ibu, Bu Asmariana. Ayo dibuka kameranya Bu Ibu. Ya, ayo Ibu-Ibu, malam kita buka, karena kalau nggak dibuka ngantuk. Tanda kita hadir. Ada Bu Mala, alhamdulillah. Sudah mulai. Tapi masih Bu Mala masih 90%. Apanya? Ya, Kondisinya. Kita mulai ya Bapak Ibu. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, malam hari ini kita berjumpa kembali, pertemuan keberapa saya udah lupa. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan masih seputar tapula. Kita tuntaskan. Nanti kalau sudah selesai kita akan latihan, kalau ada kata kemudian kita menentukan dia akar katanya apa, polanya apa, caranya seperti gimana. Dan kalau sudah nanti kita akan lanjut ke kaidah penulisan hamzah, karena kemarin ada yang bertanya tapi karena lagi membahas tapula ya, jadi takut kecampur-campur, jadi kita bahas terpisah. Kita mulai ya Bapak Ibu. Ya, Silakan luruskan niat, luaskan niat, dan saya mohon yang bisa on kamera silakan on kamera. Bisa. Ntar ya Bapak Ibu, sebentar ada ini dulu. Ada gangguan. Sudah 18 kali ketemu. kemudian telat Bu Wati, Ya. Bu Rani, izin. Hmm. Ada tamu. Ya. Assalamualaikum Wah, warahmatullahi nih yang wabarakatuh. ditunggu-tunggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Des. Ya, gimana kabar Pak Elmi? Lah 3 Sehat? tahun Bu Des tak muncul di kelas. Ya, ada Bu Des, alhamdulillah. Kangen sama Bu Des. Aduh, sehat Ibu Iya. sayang semuanya. Ini Bu Hedi ada nggak Bu Hedi? Bu Edi belum. Oh, Bu Hedi. Bunda Wati. Ingetin. Bu Bu Ambar Edi nggak? ada, Bu Iliani dan juga. Oke Bapak Ibu, Gambar hari ini nggak kita ada. ulang kembali ya, bukan diulang, ini Bu kembali. Ella lagi menyandar di pohon. Halaman berapa Bu Des? Bu Elang ledek. Ya, Nggak ada halaman kamu sih. oke, kita kembali sambil membenarkan yang kemarin ya Bapak Ibu. Ya, jadi kita kemarin membahas pola pada pola ifta'ala bisa berubah atau melebur dan melebur jika bertemu dengan huruf-huruf yang semahrot atau berdekatan. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk meringankan bacaan. Tapi tapola pada pola tafa'ala dan tafa'ala bisa berubah atau ada juga, jadi bisa berubah, ada yang berubah ada yang tidak gitu ya, ada yang berubah, ada juga yang tidak berubah. Kalau kita ringkas kemarin sambil mengingat kembali, ifta'ala
pada akar kata pertamanya apa kemarin Bapak Ibu? Dal. Maka ta pola berubah. Ta berubah menjadi da. Ya. Kemudian nanti ketika huruf pertama akar kata pertama itu dal, maka dia berubah menjadi dal. Sedangkan kalau di sini apa kemarin Bapak Ibu? Sod, dot, maka ta pola berubah menjadi to. Dan nanti kalau akar kata pertamanya itu adalah ya, jadi ta pola berubah jadi to, ta itu berubah jadi to. Nanti akar kata pertamanya kalau dia apa kemarin? To, itu dia berubah menjadi Zo. Oke. Ifta'ala. Ini apa? Alif, waw, ya. Di Ya. sini apa yang terjadi? Sia berubah jadi tak. Sedangkan kalau di tafa'ala dan tafa'ala ada yang berubah dan ada yang tidak. Mari kita bandingkan. Ini mau di screenshot apa tidak? Boleh. Ya. Nanti. Boleh, Tuh ada. silahkan. Sebentar, Screenshot. belum disiapin. Sebentar. Ya. 1, 2, 3. Iya. Ini yang screenshot suka disalin nggak? Sudah. Kenapa Bu Wati? Iya. Oke, kita lihat Boleh screenshot jadi di-share. ya. Enak kentangnya. Bayang berhasilnya. Oke, mari kita lihat Bapak Ibu. Sampai 10 kali, 20 kali Saya hapus ya, saya hapus. Sudah. Nah, kita bahas yang tafa'ala sama tafa'ala. Ada yang berubah, ada juga yang tidak berubah. Mari kita lihat yang berubah. Contohnya adalah dzakaro. Ketika pola tafa'ala, kalau berubah jadi gimana? Ini tafa'ala, kakak ininya ya, kakak SAD-nya apa? Ya, tafa'alu. Ya, tafa'alu. Kalau berubah jadi gimana? Yang berubah dulu. Ya, ta, ya, taru gitu kan? Ya. Oke. Taknya kan berubah jadi apa? Tanya pas jadi Dal. Ya, menjadi gimana? iya Daftar. dadaka Zakaru gitu kan? ya Oke. Sekarang kalau dal dengan dal itu kan dalnya berubah ya? Ya. Ya. Yang tadi berubah tuh dal apa dal? Za. pas jadi Za Iya, ya, menjadi da. Dal Iya. berubahnya ya. Za Ya. berubah jadi Nah, da. itu ada yang ada yang berubah, ada juga yang enggak. Nah, itu di situ. Dalam hal ini sebentar. Ada gangguan lagi. Ntar ya Bapak Ibu ya. Ya, kita lanjutkan. Nah, ada yang gini Bapak Ibu. Jadi dal dengan dal itu memang suka ini. Ada yang ini itu jadi
ngelebur ke sini jadi gini, ya. Yadhakkaru. Dakaru. Nah, tapi ada juga yang mari kita lihat. Ntar, ada contoh lagi. Ntar ya, saya carikan dulu. Nah, ya. Jadi di sini justru dalnya berubah menjadi dal. Jadi di sini adalah tasdid. Ini ada di surat 7 ayat 26. Jadi melebur dia dalnya ke dal. Ya, dalam hal ini maksudnya taknya tuh berupa jadi dal. Tapi kemudian dalnya melebur ke dal. Ya. Nah, tapi ada juga yang begini, dakaro, akar katanya dakaro, kemudian pola tafa'ala. Jadi di sini tuh sama ya rumusnya ini. Jadi kalau di sini berubah, yang ini enggak. Contohnya ini. Saya bikin di sini. Kalau nggak berubah jadi gimana? Ya, dak, karu. Gini kan kalau nggak berubah? Ya, ini kan berarti? Iya. Ya, maksud saya gini. Jadi kalau nggak berubah, jadi ada yang berubah, ada yang tidak. Yang nggak berubah itu aslinya ini. Ini tuh ada di surat 2 Al-Baqarah. Nah, bisa dicek silakan. Taknya nggak berubah di situ. Betul nggak Bapak Ibu? Taknya nggak berubah. Betul? Di bagian terakhir, kata terakhir. Surat 2 ayat 221. Oh, 21 tadi 22. Surat 2 ayat 221. Iya. Ya, Tadi itu tulisannya yang baru 22. tidak berubah. Ya, Berubah. tidak berubah kan? Taknya tetap kan? Ayat berapa tadi Bunda? Surat 2 ayat 221. Ini Bu, saya tulis di atas. Oh, Masya Allah. Bagian terakhir banget. Ya, tazakkarun. Ya, kan? Pelakunya aja kan di situ. Ya. Iya. Jadi kalau di ayat itu dia ini pelakunya hum, saya tulis ya. Jadi kalau di ayat itu adalah pelaku ya tadak karuna. Ini ada di Al-Baqarah 221. Nah, tapi ada juga yang berubah. Taknya ini berubah jadi dal sesuai dengan kaidah itu. Kemudian nanti dal ketemu dal, melebur dia menjadi dal. Itu ada di surat 7 ayat 26. Silakan dibuka. Surat 7 ayat 26. Iya. Bagian terakhir. Iya, udah. Ini sebenarnya sama. Ini sama ini tuh sama sejatinya. Sama-sama apa? KKSAD, pola tafa. Ala. Jadi KKSAD, pola tafa'ala. Tapi yang ini berubah, yang itu enggak. KKSAD juga ini. Beda pelaku aja. Oh, ini di ayat juga kan pelakunya hum ya? Hum ya Bunda. Ya, jadi kalau di ayat itu gini, saya tulis. Jadi kalau di ayat itu pelakunya hum, ya dak. Ya, ini sama-sama KKSAD. Akar katanya sama. Jadi kalau saya bandingkan gini, saya bandingkan surat 7 ayat 26. Kata ini, kata yang saya kotakin hijau, dengan kata yang saya kotakin hijau ini, identifikasinya sama. Sama-sama KKSAD, pelaku hum, akar katanya zakaro, polanya tafa'al. Tapi yang satu taknya berubah, yang satu enggak.
Nah, maksudnya gitu. Artinya sama nggak Bu Wati? Artinya sama, Sama ya. Sama. kan polanya sama Bu ya. Iya. Tapi kalau di ini beda Bunda. Di artinya. Ingat. Takaro, tafa'ala, ya ya taf kan tafa'ala ya tafa'alu. Iya. Harusnya sih sama ya. Iya, tapi di ini beda kok. Di Depak. Depak. Ya, kadang di Depak suka ini sih Bu ya. Harusnya sama Bu. Sama, Mungkin pelakunya arti sama. mungkin arti lainnya kali Bu Des, kan kadang-kadang suka sama Depak. pola tuh artinya suka apa ya? Suka lebih dari satu Bu Des. Ya, ada beberapa arti ya. Jadi disesuaikan dengan Ma'afakum agar konteks. mereka mendapat pelajaran. Kalau yang itu tadi 726 Iya, Tujuh gini dua enam memang itu ya kalau mau zakaruna ngecek, Bunda Wati. kalau ya, mau ngecek berarti agar memang harus ke mereka kamus. ingat. Karena gini Bu, kalau Depak. pola misal apa arti itu bisa lebih dari satu, ya kan? Kemudian di ayat itu yang diambil disesuaikan dengan konteks. Pada dasarnya sama kok. Saya dengerin azan dulu ya sambil ngeliat Iya, ini. iya. Iya. Satu mendapat pelajaran, satu mereka ingat gitu ya. Zakaru, zakara, za, za, Tuh, pakaian itu dan plastik. Oh, itu. Separuh udah habis. Dikit minyak-minyak habis. Oh ya, kita besar. Bukan besok, oh no, wisuda udah minggu depan. Besok kok nanti kok. Kori. Ah? Oh, Sabtu. Tuh, apa profesor baru belum diundang ya? sekarang Nah, diri wisuda. 134. Terus apa? Gak ada sedikit di sini. Bukan tazakkar, istaknanya, tazakkir, yang berarti nah, tazakkir. Kurun, sama syukur.
Bapak Ibu, halo? Halo. Ya, Bu. Tadi yang artinya beda di mana? 726 artinya apa yang 726? Mereka ingat. Ingat. Mereka ingat. Oke. Mereka ingat. Mari Iya. kita lihat. Mari kita lihat yang 7. Bentar, tadi saya nemu ini artinya sama. Sebenarnya itu tuh ini kok. Menaikkan. 7.130. Berapa, Bu? 7.130 artinya apa? Surat 7 ayat 130. Artinya apa? Kalau Mengambil mau Bapak. pelajaran. Nah, artinya Mengambil gini. pelajaran. Kalau sama nggak antara yang Ya, sama. ya sama. Artinya gini, kalau masalah arti Lihat depan. Iya. itu sejatinya kadang satu pola tuh suka punya alternatif artinya kan Bapak Ibu gitu. Iya. Iya. Jadi kalau misalkan kita mau itu mau disamakan ya berarti ngambil ini aja. Ya, tapi 30 ya. sejatinya sama kok. Iya. Iya. Jadi masalah arti saya pikir tidak masalah karena arti itu kadang satu ini juga punya arti yang berbeda-beda. Kalau ini artinya sama ya, kita mengambil pelajaran. Mari kita lihat. Iya. Jadi saya ambil yang ini aja supaya sama deh gitu. Meskipun sebenarnya nggak masalah sih. Saya ambil yang ini. Sama ya Bu Des ya? Iya. Mengambil pelajaran. Mari kita lihat 221 artinya apa? 22 Surat 2 ayat 221 mengambil pelajaran juga kan? Ya. Mendapat Sama ya? Berarti pelajaran. sudah sama ya? Sama ya? Iya. Oke. Ya, mendapat. Menunjukkan ini sejatinya. Ini itu sama-sama akar katanya dan sama polanya. Iya. Ya, ke situ Bu Des larinya ya. Nah, kemudian ke surat 680 juga sama. Di situ artinya juga kalau nggak salah itu. Tapi di kamus kok mengingat pelajarannya nggak ada Bunda kalau untuk Ya tapalah. itulah kan Depak Bu Des. Oh, Karena Bu Des larinya ngajak ke Depak, kayak saya nggak Depak juga Ke nyamainya. kamus. Iya. Iya, kalau masalah itu saya pikir sudah pada maklum lah ya gitu. Jadi makanya tadi kenapa saya ngambil contohnya itu nggak melihat ke artinya sama gitu loh. Tapi lebih kepada polanya. Tapi karena tadi menggiring ke arti, akhirnya saya ngelihat ke kok di Depak artinya ada ingat satu mengambil pelajaran gitu kan. Maka saya carikan Iya. arti yang sama. Tapi kok di kamus nggak ada. Nah, saya pikir udah paham ya bahwa acuannya mau Depak apa mau kamus gitu. Karena kalau Depak dengan kamus memang suka ada Beda. ini kadang ya itulah Bapak Ibu sudah paham lah, sudah terjun ke Al-Quran berapa ini memang kadang-kadang kita jumpain yang berbeda. Ya, oke. Jadi supaya nggak melebar kemana-mana, kita fokusnya saya mau menunjukkan bahwa tapola itu pada pola tafa'ala maupun tafa'ala ada yang berubah, ada yang tidak berubah. Ke situ inti poinnya. Cukup jelas Bapak Ibu? Yes. Iya. Ya, saya nggak ngasih contoh lagi yang lain, cukup ini cukup intinya kesimpulannya di tadi pada pola ifta'ala bisa berubah, pada pola tafa'ala sama tafa'ala itu dia ada yang berubah, ada yang tidak berubah. Nah, sekarang kita latihan silakan mau ditulis boleh. Atas contoh yang berubah, bawah contoh yang tidak berubah. Supaya nggak banyak contoh, saya hapus aja ini ya. Saya mau nunjukin contoh yang nggak usah lah, nggak apa-apa deh. Habis ini kita latihan menentukan pola dan akar kata.
Dikasih keterangan sendiri Bapak Ibu ya. Yang atas itu contoh untuk tapola yang berubah, yang bawah contoh yang tapola tidak berubah. Sebanyak ini cuma 30 ribuan. Caranya klik tag lokasi warna hijau di bawah kiri cepetan. Lagi promo. Akhirnya bisa Boleh dihapus? Udah. Sudah? Udah benar. Sudah ya? Oke. Ya. Kemarin masih ingat ya kita ya huruf ta itu semahrot dengan apa Bapak Ibu? Ta dengan da dengan to. Kemudian sa dengan da dengan zo. Kemudian za dengan sa dengan so. Itu semahrot. Ya. Kemudian kalau kita beginikan ta sa kemudian da za kalau kita urutkan to huruf ta ketika ketemu dengan ini ta ini nih ta ini ketika ketemu dengan ketiga ini dia berubah menjadi yang semahrot. Jadi ketika ketemu dengan ini maka dia berubah menjadi yang semahrot. Kemudian ta ketika ketemu dengan ini nih berubah menjadi to yang semahrot kan semahrotnya dengan ini ya ini semahrot ini oke itu Nah, sesama itu sega itu juga dia berubah contohnya ta bisa berubah menjadi sa ya ada contohnya waktu itu pernah ya apa masih ingat nggak sakofa sudah saya bahas belum sudah ya Bapak Ibu Yang mana Bu? sebelumnya saya mohon izin mohon maaf ada gangguan saya harus ganti pampers ibu saya dulu mungkin sekitar 10-15 menit Bapak Ibu ini dulu ya di Iya. tulis yang tadi di share Bu Ella. Di share. Belum. Nanti di share sekalian aja, dibikin satu file. Iya, biar enak ya Bu Ella. Iya.
Ya, jadi kita mulai. Oke, yang tanda merah itu adalah ta ketika ketemu ta pada pola ifta'ala ketika ketemu dengan dal, dal dan za itu berubah menjadi dal. Ta pada pola ifta'ala kalau ketemu to, zo, so, do maka berubah menjadi to. Itu yang atas. Ketika ketemu pola ifta'ala. Yang selain itu maka bisa saling berubah. Contohnya ta ketemu sa. Saya kasih nomor 1 ya. Nomor 1 misalkan. 1. Bisa juga ta ketemu dengan so. Ta ketemu dengan so. Itu berubah menjadi so. Si ta-nya berubah menjadi so. Kemudian ta ketemu dengan shin, ta-nya bisa berubah menjadi shin. Ke sini, yang bawah dengan atas beda ya. Estimasi pengiriman ke Pulau Jawa 3 sampai 4 hari. Saya kasih nomor 2, ini nomor 3. Untuk yang pesan hari Kemudian ini dikemas dan ini juga bisa berubah menjadi ini. terbatas. Seperti itu. Huruf sama harus itu. Jadi nanti kalau menjumpai yang Dan yang sudah kayak gabung, gitu-gitu, masuk di produk kiri atas dan masuk ke showcase dan beli bisa CO. ya ingat ke sini gitu Bapak Ibu. Teman-teman yang Saya kasih contoh nomor 1. Nomor 1 saya ini ya, yang tanda itu nomor 1 saya taruh di sini. Nomor 1. Catatan Bapak Ibu dirapikan sendiri kalau saya nggak bisa rapin. Nomor 1 contohnya sakofa. Ini belum saya bahas ya. Belum. Sakofa. Udah kita cobain ini. Udah ya? Apa namanya? Belum. Di sini tuh kabelnya panjang ya. Kalau dia pola ifta'ala, Jadi punya kalian nanti di sini aja ya, punya teman-teman. ifta'ala ya. Dipotong aja. Ya. Ta berubah menjadi sa. Mari kita lihat. Diproses jadi gimana? Is, ta, apa adanya dulu? Is, ta, kofa. Betul? Tuh. Ya, jadi mudah ya. Betul? Setelah kembali ya. Jadi untuk PCB-nya ada Iya. nomor Ya, Iya, oke. Bu Ati. Kemudian ta itu berubah bisa berubah menjadi sa, taknya. Nih, Jadi udah ini. udah kan? Iya, rasanya udah. harganya mulai dari Udah kan? Nah, ini Kurang nanti aja Bu Ati, lupa udah. oke. Ini menjadi apa nanti? Jadinya? Is, Ya, Kofa. kan gini kan? Is. Kita proses dulu. Ini kan aslinya, taknya kita rubah menjadi apa? sa, Sa. Oh, sa. Nah, sa ketemu sa di tas tasdid, kan ya. Ini nggak muat nih. Is. Jadi gini kan? kofa. Ini kan? Iya. Nah, itu maksud saya. Saya lupa di ayat berapa itu. Oke, lanjut. Contoh yang kedua, itu contoh pertama. Contoh kedua sekarang. Contoh kedua apa? Ta bisa berubah menjadi so. Contohnya rasa-rasanya memang sudah sih. Kho, suma. Kita bikin yaftailu, ifta'ala yaftailu, ifta'ala. Kakak SAD-nya yaf, Jangan sampai ketinggalan ya. ta, Ilu. ilu. Pak Ilu. Jadi gimana? Ya, ya, ta, Ya, Tasimu. ya, ta, simu. Timu. Nah, ta ketemu sot, berubah menjadi sot, taknya. Jadi ta berubah jadi sot, ketemu dengan sot. Kalau tadi ta ketemu sa, taknya berubah jadi sa, ta ketemu sot, taknya berubah jadi sot. Jadi gimana? Ini sot. Ya. Jadi berubah Ya. jadi sot. Ya. Ya. Stop. Ya. Ini jadi sot ya. Tasimu ya. Jadi gini kan? Yasimu. Jadi ya. So-nya double kan? Jadi ya. So, si, mu gitu ya. Nah, sot dengan sot jadi apa? Tasdid. Oke, jadi gini kan? Ya. Yang terakhir ya. Ya. Yang Yang dipakai ketika dua huruf kembar, dua-duanya itu berharokat, kemudian dia digabungkan, harokatnya beda, digabungkan, ditasdidkan, maka yang dipakai yang terakhir, kasroh. ya. Yasi. Tasdid, kemudian Yes. dhammah. Nah, sebelumnya kan sukun, Oh iya. nggak bisa dibaca.
ya, maka dikasrohkan supaya ringan bacaannya. Kasrohkan. Yang tadi sukun Yahisimu. menjadi kasroh. Menjadi Yahis. gini. Yahis. Ya, saya tulis itu dulu ya. Saya tulis begini dulu. Saya tulis gini dulu. Nah, baru kemudian ini berubah menjadi karya. Nulis di sini rada penuh soalnya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Jadi gini ya. Nah, gitu. Itu ada di surat 36 ayat 49. Oh iya sudah, baru ketemu. Saya tuh sebenarnya gambar bagan ini tujuannya untuk ini aja. Untuk apa ya, memudahkan. Udah ya, nggak usah lanjutin ya. Jangan Bunda. Lanjut aja Bu, udah lupa. Bunda sekarang Nyari-nyari catatannya Ini hilang lagi catatannya gimana belum lupa. ketemu juga. Oh, berarti nggak dicatat. Udah banyak Ada banget. di mana naruhnya. Lihat ke sini. Sini. Kalau isokwa tuh, kalau isokwa saya belum ketemu catatan saya, emang nggak belum. Yang contoh. Saya belum punya, Bu. Kan baru saya. baru Emang baru kemarin, Bu? baru kemarin. Ya, Iya, maksudnya minggu kemarin. Oh, minggu kemarin. Berarti Iya. ada dong catatannya. Saya nggak masuk raket tuh Saya berarti. ingetnya udah sih, tapi nggak apa-apa lah kita ulang. Iya, Udah. udah diulang. Sudah ditulis belum? Udah di screenshot, Bu. Oh iya. Jadi saya menggambar ini tuh tujuannya buat ini, memudahkan. Jadi alasan dari perubahan itu adalah untuk meringankan bacaan. Yang istakofa tadi itu belum ada contohnya ya Bu Wati. Yang di ayat berapa? Itu dia, Bu. Saya lupa di ayat berapa itu. Oh, oke. Tapi itu ada. Ya. Ayat berapa itu saya lupa itu. Kasih tanda tanya aja catatan. Iya. Tapi intinya huruf ta itu ketika ketemu dengan sa bisa berubah. Bisa berubah. Ya. Huruf ta ketika ketemu dengan sod, taknya bisa berubah menjadi sod. Ta ketika ketemu dengan shin, ta bisa berubah menjadi shin. Kemudian sin sendiri ketika ketemu dengan sod, sin bisa berubah menjadi sod. Jadi itu hubungan antara berdekatan mahroj itu begitu. Sin dengan sod kan semahroj ya. Bisa dia berubah. Jadi yang berdekatan mahrojnya, yang semahroj itu bisa berubah, tapi tidak selalu ya. Tidak selalu. Ada yang dalam bentuk aslinya. Sebenarnya dalam bahasa Indonesia pun, dalam sastra itu juga banyak ya kayak gitu, perubahan-perubahan kayak gitu. Cuma dalam bahasa Arab kan lebih apalagi Al-Quran, sastra dulu tingkat tinggi. Kalau baca puisi, karya sastra yang atau lagu-lagu, bait lagu gitu kan suka kalimatnya beda ini ya Bapak Ibu ya. Nggak biasa gitu, bukan bahasa baku biasa gitu.
Cukup sudah? Belum dah, Bunda. Oh, belum. Ini contoh 1 berarti yang tak berubah menjadi sa. Contoh 2 adalah tak yang berubah menjadi so. Kalau ini kemarin catatannya udah ya. Tada, to itu adalah huruf yang dia menempel di pangkal gigi seri atas ya. Tada, zo kemarin udah ya, udah saya tulis ya, jadi nggak ditulis lagi. Itu mah tahsin, bucut. Ini semua kan huruf ujung, ini semua tuh huruf ujung lidah sejatinya. Cuma nempelnya aja di yang ini di gigi seri atas, kemudian ini di gigi seri bawah. Sambil nulis Bapak Ibu, untuk kalau pas selama Ramadan, hari Rabu ini dipindah ke jam 4 gimana? Allah bisa. Pada bisa? Bisa, Bu. Bisa ya. Jadi tetap, karena kalau libur nanti jadi menghilang kalau libur. Jadi diadakan tapi hari Rabu jam 4. Ada Bu Riri, ada Bu Elpis, ada Bu Min, Bu Meli, Bu Hedi nih yang nggak ada Bu Hedi. Ada buat Yuliani, iya. Cuman saya telat masuknya. Iya, Bu Hedi nggak ada, Bu Hedi. Bu Aini ada. Sudah cukup Bapak Ibu? Iya. Ya. Siapa yang belum? Sudah, boleh dihapus? Udah, Bunda. Sudah. Sekarang contoh 3. Contoh 3. Menjadi shin. Contoh 3 juga sebenarnya sudah. Contoh 3. Shako. Iya, betul. Sako. Shako. Ya. Yaitu contoh 3. Yaitu sako. Polanya tafa'ala, kakak SAD-nya. Tafa'ala. Ya. Tafa'alu. Itu shin kan, Bu? Bukan fa kan, Bu? Shin. Iya, salah lagi. Shako. Sebentar.
Iya, belum saya rubah. Shuffle, shuffle. Itu ya. Iya. Oke. Menjadi gimana coba? Ya, Ya, ta, sya, ya, ta, ya, sya, ta, ya, ta, sya, ko, ku. Ini koku. Ya, Tuh kan? shuffle. Ya, Nah, ta, sya, ta-nya koku. berdampingan tuh dengan shin. Apa yang terjadi? Ta-nya berubah menjadi Sin. Shin. maka jadi ya, Ya, syak, koku. ya, shin-nya jadi double. Ya, sya, sya lagi, koku. Jadi ditasdidkan. Jadi Ya, syak, koku. ya Ya, syak, ini ada di surat 2 ayat 74. 269. 274. 74. 74 apa 269? 274. Coba kita cek Oke, lagi. ada kan bener ya? Ya, ada ya? Oke. Ya, syak, koku. Ya, ada. Syak. Ya ininya kurang. Oke. Itu 3. Yang keempat, ya ini satoro. Ininya pola fa'lala. Ini kan akar katanya ya. Pola fa'lala berarti apa? Saitaro. Saito ya. Saitoro. Saitoro dibikin KBPP. Berarti mu sai tiru. Harusnya gitu ya. Harusnya. Tapi sin di sini ya. Sin. Tirun, Bu. Iya, salah. Tirun. Di sini apa ketemu dengan sinnya berubah jadi sot ya. Sinnya berubah menjadi sot. Sin jadi mu. Soi tiru. Run. Nah, itu surat 88 ayat 22. Artinya nanti Bapak Ibu semuanya kalau ketemu huruf-huruf yang semahros berdekatan dengan mahros ada kok ini begini ya. Nah, itu kita cari kemungkinannya. Apa namanya perubahan. Shin itu bisa berubah menjadi sot. Ta itu bisa berubah menjadi itu. Jadi ini harus dipajang. Ini harus dipajang nih. Nah, 1 lembar. Nah, harus dicurigai kalau ada perubahan gitu. Nanti cek kamusnya itu, misalkan kita mau cari akar kata gitu, cek kamusnya itu kok nggak ketemu ya. Misalkan akar katanya kan ini ya, satoro ya. Kemudian kita ada di ayat begini, maka kita harus curiga tuh si sot itu. Sot itu semahrot dengan apa ya gitu. Nah, kita cari, kita cari akar katanya di sin, coba ada nggak gitu. Nah, fungsinya buat kayak gitu. Jadi satu ini bisa ditulis, ditempel, seperti kayak yang huruf sia yang di akhir kata itu Bapak Ibu, yang berat itu yu, yi, wu, wi. Nah itu juga ditempel gitu. Jadi biar terbenakkan. Udah nih Bunda. Nih. Sudah hafal. Ya, Tapi kalau udah Apanya hafal nyontek buat? ini lihat. Apanya nyontek di depan kepean? Iya. Kalau sudah hafal udah dirobek dibuang. Jangan Bunda, lupa Jangan, lagi. biarin aja. Lupa lagi. Ya, ini udah Error. nempel di sini Bunda. Ya, jadi kalau bisa kayak gitu di 1 lembar itu khusus buat itu gitu. Kalau bisa beli kertas tebel itu ya Bapak Ibu, kertas tebel itu. Jadi teknisnya gimana lah, masing-masing orang berbeda-beda ya. Ya.
Ada satu ruangan khusus misalnya. Itu kepean saya ngapal doa itu dulu berarti. Oh iya. Saya tulis semua depan saya sholat tuh saya tempel di dinding. Oke, itu kan hanya ada 4 ya. Wu, wi, apa yu, yi, wu, wi ada 4 doang. Wi. Ya, terus yang huruf keduanya hanya ada 2. Wow. Wi, Wi. yu, Ui, iu, wi, yu. i, Udah. u. Jadi doma. Ya, Ya, jadi kasro. selain itu ringan. Selesai. Yang selainnya mah nggak usah dihafalin, selain itu mah nggak usah dihafalin, yang dihafalin yang itu aja. Maka selainnya nggak berubah. Nah, ini juga begitu. Sementara itu ya ringkasannya. Masih ada sisa waktu. Saya gunakan untuk gimana kalau sebaliknya. Mari kita lihat. Oke, cukup saya hapus. Lupa kan nyatat tadi. Ya, silakan. Ini apa tadi artinya? Sekarang kita mau kebalikannya. Dimana kalau ada kata, kita bisa tahu akar katanya dan polanya. Itu ifta'ala atau tafa'ala atau tafa'ala. Boleh dihapus? Udah. Sudah. Oke, sekarang fokus. Kalau istaf'ala mudah mengenali. Karena tanya pasti berteman dengan sin. Ya, Bapak Ibu ya. Istaf'ala pasti itu. Nah, yang mau kita bahas adalah ifta'ala, tafa'ala, sama tafa'ala. Saya tulis tiga-tiganya dan amatin baik-baik perbedaannya. Ifta'ala, tafa'ala. Saya tulis di sini aja. Saya tulis di sini. Tafa'ala. Ntar saya tulis gini ya. Saya tulis ini. Tafa'ala. 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 Ini semua adalah yang kemungkinan terjadi perubahan. Kalau ifta'ala itu udah jelas berubah. Tafa'ala, tafa'ala mungkin. Mari kita lihat. Kita mau cari apa? Misalkan ada kata nih, kita mau mengidentifikasikan bentuknya apa, pelakunya apa gitu kan. Kemudian akar katanya, pola kan mau kayak gitu Bapak Ibu ya gitu. Untuk bentuk saya yakin Bapak Ibu semuanya udah paham. Kita mau fokus ke akar kata dan pola. Kalau mau cari akar kata dan pola, menemukan kata, langkahnya begini. Setelah dibuang, misalkan kalau KKS ada buang pelaku di depannya gitu ya, intinya dibuang-buang lah ya itu. Nanti sisa-sisanya itu kita akan mencari akar kata dan pola. Caranya begini. Kalau ketemu, maka akar katanya dihitung dari belakang, jangan dari depan, tapi dari belakang. Di belakang itu berarti urutan nomor berapa? 3. 2. Nah, kalau pola ifta'ala akan kehalang sama tak pola, baru akar kata pertamanya adalah setelahnya, kehalang sama tak pola. Amatin baik-baik perbedaannya. Itu kalau ifta'ala. Kalau tafa'ala mudah banget cara mengenalinya. Kenapa? Karena kalau ini 3, akar kata keduanya pasti tasdid. Dan akar kata pertama sebelahnya nggak kehalang sama tak pola, karena tak polanya ada di depan. Paham? Ya. Kalau yang tafa'ala, akar kata ketiga, akar kata kedua, akar kata pertamanya kehalang sama alif. Artinya apa? Ada jeda alif di sini. Nah, itu cara bedainya. Oke, mari kita anggap ini Bapak Ibu nggak tahu nih. Saya kasih apa namanya, asal gitu ya. Saya punya kata begini. Jadi saya tulis di atas bukan berarti ifta'ala ya. Oke, jadi Bapak Ibu fokus. Is da tu.
Oke. Jangan lihat catatannya dulu. Ya, jangan lihat catatannya dulu. Bapak Ibu fokus ke sini. Sudah? Ya. Sudah. Oke, mari kita lihat. Langkah pertama apa yang kita lakukan? Buang. Ya, buang. Ini sudah jelas nih pelaku nih, buang. Ya kan? Ya. Ya. Alif di depan juga buang. Tersisa 4. 4 kan? Ya. 4. 4 itu akar kata kan 3. Ya. Berarti satunya tak pola kan? Ya. Mari kita lihat. Berarti kalau ini sudah kita buang, maka ini adalah nomor 3. Ya enggak? Nomor 3. Habis gitu, setelah nomor 3 itu kan ada alif ya? Alif. Alif. Kalau alifnya ini tuh letaknya setelah nomor 2. Berarti alif ini bukan alif pola, tapi alif akar kata. Paham? Paham sampai situ Bapak Ibu? Oke. Tersisa 2. Perhatikan. 3, 2. Nggak ada tasdid. Di nomor 2-nya ada tasdid nggak? Tasdid enggak. Berarti bukan tafa'ala. Bukan ya? Bukan tafa'ala. Bukan ya? Bukan tafa'ala. Kemudian, apakah setelah nomor 2 ada alif? Setelah 2 ini ada alif? Di sini? Tidak. Tidak. Nggak ada. Berarti tidak mungkin tafa'ala. Paham? Ya. Paham? Berarti kemungkinannya apa? Ifta'ala. Kalau ifta'ala, maka setelah 2 itu tak. Berarti ini taknya. Ini adalah akar kah? Paham? Pola. Ini akar Paham? katanya 3. Ya. Berarti za-nya akar kata. Kata. Da-nya itu berarti ada tak pola yang berubah jadi da. Kan bisa kan tak berubah jadi da? Iya. Maka kalau identifikasinya apa dia? KKL gitu kan? KKL pelaku hum gitu kan? Tapi kan kita lagi nggak bahas itu, kita mau fokusnya ke akar kata. Akar katanya apa? Ambil akar kata pertama berarti za, Nggak ada. alif, da, kan gitu ya? Ada. Kita fokus ke ini aja akar kata. Berarti dari sini akan dapat akar katanya adalah zada. Paham? Ya. Polanya tadi kan ini enggak Pak. Sampai situ bisa difahami Bapak Ibu? Ini adalah Wati. surat. Ya. Bu Wati, kenapa kita bisa bedain ya kalau itu alifnya bukan ternyata alifnya akar kata gitu, padahal bisa aja kita berpikir tadi seperti yang tafa'ala kan? Oke, sebentar. Kita lanjutkan Bu ya. Saya ulang ya. 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 Bapak Ibu fokus. Fokus dulu ya. Oke. Mari kita lihat. Perhatikan ke sebelah kanan dulu. Saya hapus ini. Tadi sebenarnya udah saya jelaskan, cuma Bapak Ibu coba saya ulang lagi. Perhatikan ifta'ala. Saya ulang ya, saya ulang sekali lagi, saya ulang. Kalau pada ifta'ala, jadi kalau mau ngitung akar kata dari belakang kita berangkatnya, ya. Berarti setelah kita buang-buang, ini nomor 3. Ini nomor 2. Dua. Ya kan? Nomor satunya kehalang sama tak pola. Nah, iya Oke. jelas. Kalau di sini nomor 3-nya ini, nomor 2-nya pasti ada tasdidnya. Iya. Maka tafa'ala. Dan akar kata pertama langsung di sebelahnya. Iya. Kalau ini 3, ini 2, letak alif tuh setelah 2. Baru ini akar kata pertama. Bahasanya terhalang lagi. Oke. Sampai situ paham Bapak Ibu? Iya. Mari kita lihat sekarang. Setelah dibuang waw alif, dibuang alif di depan, ya kan Bapak Ibu? Tersisa 4 kan? Iya. 4 itu kan berarti ya, akar katanya 3. Kita hitung dari belakang. Nomor 3 ini.
Ya. Setelah nomor 3 ada alif kan? Ya. Iya. Letak alif yang tafa'ala itu adalah 32 baru alif. Iya. Oh, lihat itu Sedangkan ini bawah. kan 3 ada alif, berarti alif ini adalah akar kata. Iya. Nomor 2. Iya, 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 iya. Paham? Iya. Oke. Iya. Setelah Iya. 32, kalau yang tafa'ala kan duanya pakai tasdid. Iya. Iya. Ini pakai tasdid nggak? Enggak. Enggak. Berarti bukan tafa'ala, bukan. Bukan. Iya. Habis itu setelah nomor 2 ada alif nggak? Setelah nomor 2 ada alif nggak? Enggak. Enggak. Berarti bukan tafa'ala. Berarti apa? Oh, gitu. Ifta'ala berarti. Ya, ifta'ala. Polanya ifta'ala. Alah. Oke. Kalau ifta'ala maka 32 kehalang sama ta. Iya. Di sidang Kan kita ada udah ta. tulis nih, ifta'ala, nggak mungkin tafa'ala, nggak mungkin tafa'ala, hanya ifta'ala. Ketika ifta'ala, maka langsung tulis ifta'ala. Oh, ifta'ala itu 32 kehalang sama ta. Berarti ini taknya. Ternyata Ini Iya. akar kata. kata. Paham? Ya. Iya. Iya. Maka akar katanya menjadi za, Za. alif, da. Ya. Ada. Nah, alifnya dari mana? Nanti ke kaidah sia. Apakah dari ya? Apakah dari wow? Tapi kan peserta di sini bukan yang baru, bukan baru-baru semua. Saya yakin pada tahu ya. Za ya, da. Begitu Ibu. Iya. Ya, mari kita lanjutkan. Ini surat 3 ayat 90. Caranya begitu. Mari kita lanjutkan. Saya punya lagi begini. Ini enggak ya. Salah. Oke. Iddakaro. Oke. Jadi kita lihat kira-kira bentuknya apa ini? KKL ya? KKL ya? Kalau KKL berarti di belakang nggak ada yang perlu dibuang ya? Dan kira-kira dibuang apa? Alif depan. Buang ya? Tinggal tersisa 4. Danya 2. Danya 2. Mari kita lihat. Nomor 3. Ini kan? Nomor 2. Nomor 2-nya ada tasdid nggak? Enggak. Berarti nggak mungkin tafa'ala. Iya. Setelah nomor 2 ada alif nggak? Enggak. Nggak mungkin tafa'ala. Iya. Paham? Ya. Maka pasti Ifta'ala. kalau ifta'ala maka si dal ini kan ada 2. Ya. Iya. 32 kehalang sama tak, berarti ini tak. Ini akar kata. Jadi akar katanya adalah da. Dakaro. Cuma da itu kan bisa dari da. Kalau kita cek di kamus misalkan, saya udah cek di kamus gak ketemu misalkan gitu ya Bapak Ibu, gak ketemu. Nah langsung ingat tuh huruf yang mahrus tadi, yang semahrus apa itu? Da itu dengan apa? Ternyata da itu adalah bisa. Jadi akar kata di kamus adanya ini. Sampai situ bisa dipahami? Insya Allah. Ya. Lanjut, mudah-mudahan tidak semakin ngantuk ya. Lanjut. Saya punya kata ini. Kira-kira dia bentuknya apa, Bapak Ibu? K, L, A, C. Sementara saya kasih tahu karena Bapak Ibu semuanya belum belajar yang, maksudnya gini, belum review. Jadi kan ada yang sudah belajar saya yakin, tapi kita belum review jadi saya nggak ini. Oke, mari kita lihat. Kalau belakangnya fathah kan berarti itu memang ciri ya, maksudnya nggak perlu dibuang kan? Yang perlu dibuang mana? Huruf depan. Tinggal tersisa berapa? 4. 4 itu akar katanya 3, satunya adalah tak pola. Mari kita lihat. Nomor 3. Tidaknya nomor 2. Apakah ji-nya itu tasdid? Tidak. Tidak. Berarti bukan tafa'ala.
Tafa'ala. Apakah setelah 2 ada alif? Tidak. Tidak, berarti bukan tafa'ala. Ya, maka mari kita lihat kalau bukan ini, maka ini. Maka ini adalah tapola. Ini adalah akar kata. Maka polanya ifta'ala. Akar katanya adalah Adapun kemudian nanti kita kan nggak tahu ini di kamus apa. Apakah zajaro, apakah zajuro, apakah zajiro. Nah, itu lihat kamus. Sementara begini. Paham ya Bapak Ibu? Ya. Nah, silahkan ditulis dulu karena sudah tidak muat. Baru juga nempel. Udah selesai. Coba deh. Mau di screenshot boleh. Nanti diulang lagi nulis sendiri dengan cara itu apa namanya pemahaman yang sudah didapat. Allah bersumpah demi kolam itu salah satunya adalah pentingnya dalam menuntut ilmu itu menulis demi pena. Dan dialasani memadukan itu. Menulis Ikatlah ilmu itu dengan pulpen. ya. Saya menulis. Bu Ati, Ya. ya jadi kesimpulannya kalau misalnya ifta'ala itu 32, terus udah gitu terhalang terus baru tambah 1 ya. Nah kalau tafa'ala tuh 321 ya Bu. Mungkin ininya jangan ketiga kalau ya, yang Bu. Tasdidnya itu kalau di tafa'ala. Nomor 2-nya aja harus ya. pakai Ya. tasdid. Ya. Yang ketiga tuh tafa'ala 32. 32 ada penghalang alif. Tasdid. Ya. Ya, Nanti saya kasih ininya Bu. Beberapa contoh ada di itu. Alhamdulillah. Jadi kalau di sini tuh ngelihat ke sininya ya, ke tasdidnya Bapak Ibu. Kalau sini ininya. Ya. Tasdidnya. Sudah? Sudah. Ini tuh di surat 54 ini ya. Ini surat 54 ayat 9. Ini surat 12 ayat 45. Sudah. Sudah. Yang lain sudah? Sudah. Sudah ya. Oke, kita lanjutkan. Saya nggak hapus sebelah kanan biar masih bisa ngintip. Tafa'ala. Ya. Oke, biar bisa ngintip ya.
biar bisa nyontek. Mudakirun. Nah, apa ini Bapak Ibu? KB, PA. Ya, KB, PA. Mari kita lihat. Ada yang harus dibuang nggak? Mu. Untuk mu. Ciri KB, PA kan mu dibuang kan Bapak Ibu? Iya. Karena mu bukan akar kata ya. Iya. Sampai situ bisa difahami nggak? Bisa. Oh, nggak ada suara ya? Iya, ada di mute, pada di mute Bu Wati. Iya, Bu. Oke Bapak Ibu, dibuang mu? Ya. Ya, oke. Habis itu ada 4. Mari kita lihat. 3, 2. Apakah di nomor 2 ada tasdid? Tidak. Berarti bukan tafa'ala. Ya. Apakah setelah 2? Setelah 2 tuh ke kanan ya maksudnya ya. Ada Ya. alif? Tidak Ada. Nggak ada. Nggak Maka ada, cuma ini bukan tafa'ala. Ya. 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 Maka ifta'ala. Kita tulis ifta'ala. Ifta'ala. Kalau ifta'ala, maka si danya 2 itu dal 2 itu kan ini Iya. tasdid saya pecah jadi 2 ya. Pola. Ini adalah tak pola, ini adalah akar kata. Akar kata. Ya. Maka akar katanya menjadi dakaro. Dakaro. Dicari-cari nggak ada misalkan, maka Dakaro. gitu ya. Oke. Ya, ini surat 54 ayat 32. Oke. Mari kita lihat. Saya punya contoh lagi. Misalkan ini. Salah. Oke. Ini kira-kira yang dibuang yang mana? Alif depan dibuang, waw alif dibuang. Ya, Oke. tinggal Ya, mari kita lihat. Nomor 3, ya kan? Iya. Nomor 2-nya pakai tasdid nggak? Iya. Nah, mana itu? Tafa'ala. Tafa'ala. Berarti nomor 3, nomor 2, kalau tafa'ala itu kan gini, 3, 2, 1 kan? Nah, to-nya itu kan tasdid ya, to 1 dan to 2. Iya. Berarti ini adalah akar kata. Inilah tak pola. Berarti akar katanya apa? Toharo. Apakah toharo? Apakah tohiro? Apakah tohuro? Kamus. Ya, ini anggap kita belum tahu. Mandi sore ini. Mandi dulu. Oke. Paham ya Bapak Ibu? Iya. Ya. Ada yang bocor. Ini surat 5 ayat 6. Udah mandi? Belum, bohong. Belum mandi. Bucut bocor ya. Teman-teman gatel. Ya, ada yang pakai itu lagi kalau yang enak itu. Oke. Yazakaruna. Ya Allah, nggak mau keramas. Berarti apa ini dibuang? Unaknya depan juga dibuang. Iya. Oke, Bapak Ibu. Iya. Ro-nya akar kata nomor 3. Kafnya K-nya 2. Pakai tasdid. Maka Tafa'ala. Jadi tafa'ala. tafa'ala. Zalnya 2. Nah, dalnya 2. Iya. Kalau tafa'ala itu, maka ini adalah ini akar kata. Gitu ya. Ini adalah Depannya ta ya. Ya. Oke. Iya. Jadi apa akar katanya? Dakaro. Silakan. Satu lagi deh. Ini cukup nggak ya? Nggak cukup. Kayaknya nggak cukup deh. Nggak cukup. Silakan ditulis di apa? Harus tulis dulu. Udah penuh di saya nggak bisa nulis. Foto dulu Bu Tina. Ya, foto dulu. Makasih. Ini surat 7 ayat 26.
Nah, contoh-contoh yang kemarin pernah saya berikan itu akar kata ini dirubah menjadi ini. Nah, hasilnya seperti apa? Nah, itu coba sama Bapak Ibu dibalik jadinya. Iya. Dibalik, dicari tapi dibalik caranya. Kan banyak tuh waktu itu latihannya ya. Nah, itu Iya. dicari dengan cara dibalik. Udah, Bunda. Ya, saya hapus. Contohnya lagi misalkan adalah surat 2 ayat 72. Mari kita lihat. Apa yang perlu dibuang, Bapak Ibu? Tum. Sama i di depan. Iya. Oke. Iya. Tersisa di situ adalah danya pakai tasdid, kemudian pakai panjang. Panjang. Yang kalau kita tulis itu berarti gini. Ada alif. Ada. Gini kan? Iya. Gitu kan? Ya. Iya. Oke, mari kita lihat. Udah saya buang, tinggal tersisa itu. Berarti ini adalah akar kata nomor 3. Gitu kan? Iya. Iya. Akar kata nomor 2. 2. Gak ada tasdidnya ya. Iya. Tapi setelah 2 ada alif. Tafa'ala. Berarti tafa'ala. Berarti ini alifnya, dalnya ini ada 2. Iya. Pola 1. Ini adalah akar kata, ini adalah Pola. Jadi akar katanya apa? Da, ro. Alif itu yang dari da panjang itu ya Bunda ya? Iya. Betul. Gitu Bapak Ibu. Nah, berarti ini bisa nih ditulis lagi. Nah, kesimpulannya, gimana kesimpulannya? Ngitung akar katanya dari belakang. Jangan dari depan. Iya. Ya, 3, 2. Ketika di 2 amatin, ada tasdid enggak? Tidak. Berarti tafa'ala coret tuh. Ya. Setelah 2 nggak ada tasdid berarti bukan tafa'ala amatin. Setelah 2 ada alif nggak? Iya. Kalau ada tafa'ala, kalau nggak ada berarti tafa'alanya coret. Tinggal ifta'ala. Itu Bapak Ibu. Ya. Ya. Selesai sudah. Berarti kaidah penulisan hamzah kita bahas Rabu depan. Rabu depan tanggal berapa ya? Masih belajar nggak Pak Heri? Oh, Rabu depan takbir. Sudah puasa Bunda. Sudah? Belum? Ya, pertama. ya. Langsung sudah libur. langsung Oh, ditawarkan libur ya? Bunda Wati yang Rabu Berarti malam ini ya. mau puasanya jam berapa? Rabu Pak jam Helmi, 4. liburnya kapan dulu Pak Helmi? Saya pengen tahu liburnya Lasani resmi kapan? Tanggal 18-19 kalau tidak salah. 18 libur, berarti 17 itu yang maaf-maafan itu Pak Helmi ya? 17 dah.
17 tuh Ya, maaf-maafan. maaf-maafan. Oh, cuma tidak belajar 17 itu. Tidak Ya, salah, Tanggal cuma 17 itu tidak ada ini Bu salaman Wati. aja. nggak ada belajar. Heeh. Ya, nggak ada Oke. belajaran, jadi Ya, hanya gini. bermaaf-maafkan. Hmm. Nanti semua pembimbing ikut bicara, Ya. seluruh pengurus Oke. ikut bicara. Iya. Nah, Saya cuman diwakilin itu Bu Riri aja. aja deh. Ya, Diwakilin Bu Riri aja. ya nggak bisa lah Bu Wati. Saya kan MC, nggak boleh Oh, diwakilin. Bu bukan Wati kan MC. orang penting. Kepala rumah tangga. Enggak, besok untuk tanggal 17 itu Buya maunya saya jadi MC. Oh. Nah, terus nanti seluruh pembimbing, seluruh pengurus ikut bicara. Walaupun sebentar, sepatah kata gitu loh, mengucapkan ya maaf-maafan aja. Jadi Bu Wati nanti harus siap ada kalau dipanggil. Insya Allah. Jadi jam belajar kita dalam bulan Ya, Ramadan ini lagi mau gimana? diumumin sebenarnya. Oke, Bapak Ibu, jadi kalau pembelajaran Al-Asani tanggal 17 sudah nggak ada, berarti tanggal 17 sampai tanggal berapa Pak Helmi? Tanggal 18, 19. 19 libur Bu Wati 2 hari. 18, 18, 19 libur. Ya, Nah, nanti tanggal 20 baru masuk lagi. Ya, untuk kegiatan pembelajaran hari Rabu ini berarti tanggal 18-nya libur, tanggal seterusnya selama bulan Ramadan saya pindah jam 4 sore. Gimana Bapak Ibu? Iya. Saya siap. Jadi jam 4 sore materi review yang seperti ini. Berarti kaidah Hamzah, kaidah penulisan Hamzah itu saya sampaikan di 2 tanggal minggu lagi. Tanggal 25 ya. Ada yang keberatan dah. Sedangkan kalau yang ikutan di hari Senin, Selasa, Murojaah Al-Baqarah, itu kita adakan tetap Senin dan Selasa, tapi jam 9 malam. Belum pulang dari masjid Bu Wati. Itu. Iya. Jam 9. Gimana Pak Helmi? Iya. Jam 9 udah Iya, pada siapa yang berkesempatan aja. Kalau 1-2 orang yang tidak kan tidak mungkin mengikuti 1-2 orang. Ya, itu saya ngikutin Ya, Pak Helmi. karena kalau lewat ngikutin dari jam Bucut 9 nanti siapnya selesainya kan lebih malam Pak lagi. Helmi, Bu Iya sih. Elpis Jadi ya. jam 9 yang Tidak apa-apa, terlambat sedikit tidak apa-apa, Uni Riri. Silakan yang ikut. Terlambat tidak apa-apa. Ya, karena kalau semakin malam semakin ngantuk. Iya. Nggak usah ke masjid sholatnya. Jangan. Kan boleh di rumah. Jangan. Salat Ramadan kan. Kalau maju ke perempuan sore gimana? tidak diwajibkan ke masjid Bu Wati. Ya, memang betul. Kalau maju ke sore gimana Bu Wati? Iya, Ke jam betul. 4. Kan Senin ada pembelajaran, Bu. Senin Selasa ada pembelajaran. Kita mah normal. Iya. Jadi Senin Selasa jam 4 tetap belajar, Bu. Jadi Zoom tidak mati-mati, hidup Ya, terus. tapi yang jam 9 itu tuh yang biasa jam 7 itu loh, Bu. Murojaah. Dimundurkan 2 jam. Ya. Intinya gini, Bapak Ibu, masing-masing orang punya pendapat. Saya tidak memaksakan kehendak. Ya, siapa yang Saya berkesempatan memandang aja. misalkan baca Al-Quran, saya nggak mau ikutan murojaah, saya nggak mau ikutan ini karena mau ngejar bacaan Al-Quran. Saya nggak ikutan, saya kan sholatnya belum selesai, itu saya serahkan. Saya sendiri tidak berani memaksakan pendapat saya. Kalau tadi Bu Riri kan perempuan tidak harus, betul, saya setuju, saya pun juga nggak ke masjid gitu. Artinya, cuma saya nggak bisa memaksakan itu. Jadi itu silakan. Terpengaruh oleh Kalau waktu gadis waktu belum nikah itu sering ke masjid kalau itu tarawih Bu Wati karena ketemu cem-ceman. Sekarang udah kawan nih Bu Riri nih. Pasti Pak Elmi juga ngalamin. Oh iya. Jadi ke masjid karena cari jodoh ya Bu ya. Iya. Ketemu nanti habis sholat tuh jalan makan bakso gitu. Sekarang enggak ya. Sekarang tuh ada nenek-nenek. Oma. Oke, cukup ya Bapak Ibu. Oke. Ya. Jam 4 sore ya.
Jadi kalau mau menentukan polanya, kalau Bapak Ibu bingung, saran saya tulis semua ini. Ifta'ala, tafa'ala, langsung amatin. Cocok-cocokkan. Ya, untuk melatih. Nanti kalau misalnya ketemu kata yang aneh gitu ya. Kata yang kita bingung polanya, kok ini lebih dari 3 gitu. Maka itu cara. diberikan kepada Oke, cukup ya. orang dan keluarga, silakan Ya, Bapak Ibu, mohon maaf. Ya. Pastinya enggak juga. Kalau waktu cacing masih hidup itu dikasihkan ke istrinya, ya kita bukan bagian kita. Suara siapa ya? Kalau dia tidak dibagikan, tetap dia sebagai harta. Bapak notaris lagi ada tamunya, Bu. Oh iya. Oh. Ya nggak apa. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Kita ketemu lagi, berarti minggu depan libur dan kita ketemu lagi minggu depannya Kok banyak lagi. yang off kamera ya? Ya, hari ini. Off kamera semua, Bu Ella off Udah mulai kamera. ngantuk, Pak. Umi, Ini males pakai jilbab, Pak Ermi. Oh iya, iya. Apalagi kalau jam 9 nanti itu sudah tidur semua. Iya semua ikut tapi oke. 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 Pak Elmi, Bu Ella udah bangun tuh. Udah dipoto. Saya juga udah bangun. Oh, udah bangun. Oh, bangun nih, foto lagi. Bu Ani Susanti yang 1, belum bangun. 2, 3. Makasih Bu Ella. Hampir salah ke Unimedi taruh berapa fotonya. Tidak apa. Pulang dulu ya, Pak Elmi. Oh iya Uniriri. Makasih banyak Pak Bundawati, makasih banyak. Makasih Bu Ati, Makasih buat Ibu Buat Bu Ella. Pak Elmi, Bu Yanti, Ibu Cut, Bu Des, Bu Ella, Semoga Ibu Kasian, Bu Eliza, Iya, Bu Jul, Yanti, yang nokem tidak disebut. Yang Bu Yeni. Bu Yeni, sebelum puasa kita ngopi-ngopi cantik dulu dong. Boleh. Di rumah Bu Riri. Bilang Umi ya. Iya. Sebelum puasa. Iya. Sehat ya. Mas Mariana nggak kedengeran suaranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya, Bapak. Nah, sudah. Ya. Ya, makasih Ya, ya Bu tugas Ati. silakan keluar. Makasih. Terima kasih.